Sederhananya kalau kita ditanya nih, kalau kita punya barang idaman lalu akhirnya kebeli, misalkan handphone idaman, pas akhirnya kebeli, seneng? Seneng. Tapi setelah handphone itu dipakai sebulan, sidik jarinya dilapin sampai mengkilap terus. Coba udah 3 tahun pakai. Lemparin juga biasa aja ya. Nah, jadi sesuatu yang datang, kesenangan yang datang dari hawa nafsu itu begitu. Nggak. Di ngobrol santai teman hijrah, ngobrol seru berfaedah. Masih bersama saya Kang Rensu dan tentunya masih dengan teman ngobrol kita Koh Denis. Setelah kita di sesi 1 teman-teman membahas tentang bagaimana perjalanan kehidupan beliau yang sangat luar biasa banget dan penuh dengan inspirasi. Dan ini sesuatu yang sangat berharga tentunya, pengalaman hidup beliau yang akhirnya mengantarkan beliau menuju Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan hari ini beliau Masya Allah gitu ya, istiqomah dan terus berusaha untuk istiqomah untuk tetap berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya. Mendekatkan dirinya dengan masjid, mengisi kajian-kajian keislaman gitu ya. Dan tentunya selalu mengajak anak-anak muda agar kembali kepada Allah, karena seperti yang beliau sampaikan bahwa sekaya apapun kita gitu ya, sesukses apapun kita, tetap pada akhirnya itu semua tidak menjadi ukuran daripada kebahagiaan gitu ya. Ukurannya adalah ketenangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kak Denis, kita lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrol santainya. Oke, kan kita tadi sudah membahas tentang bagaimana mencari ya, antum mencari Allah gitu ya dalam berbagai ujian yang Allah berikan. Terus sekarang nih gimana nih ceritanya sampai akhirnya gimana ya, terjun gitu ya, apa ya namanya, terjun atau terjebak bukan terjebak ya, yaitu kasih sayang Allah gitu ya, sama Allah dihadirkan hatinya, pikirannya, jasadnya di tempat-tempat yang baik gitu ya, mengisi kajian gitu ya, kemudian ngajakin anak-anak muda kepada kebaikan. Itu gimana ceritanya dari yang tadinya mohon maaf seperti yang Kak Denis bilang ya, bandar judi gitu ya, sampai sekarang justru ngajak orang buat menjauhi judi gitu. Ini kan antitesa banget gitu ya. Dan ini dilakukan oleh satu orang gitu. Kan biasanya kalau ini yang suka judi, ini yang enggak gitu. Nah, ini kan antum pernah merasakan ini dua-duanya gitu ya. Ya, pernah menjadi seperti ini dan menjadi seperti ini. Pernah menjadi ada di titik hitam gitu, dan sekarang Masya Allah gitu kan mengajak orang dari titik hitam ini menuju cahaya. Nah, tadi kan sempat disinggung nih, datang ke Indonesia baca At-Takasur aja nggak bisa gitu. Nah, itu mulai dari situ tuh gimana tuh perjalanannya sampai akhirnya bisa seperti sekarang? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Pertama mah jujur mah sebetulnya pertama ketika pulang mah pengen tenang dulu aja. Kenapa akhirnya itu jadi sesuatu yang dikejar kan? Ya orang sebetulnya pengen kaya juga sebetulnya pengen tenang kok dia. Dia ngerasa kekayaannya itu bisa untuk nanti ngejamin biaya istrinya berobat kalau sakit, anaknya kuliah. Tapi ternyata ya terbukti berkali-kali bukan itu sumber ketenangan. Jadi judul nyari tenang. Dan akhirnya Allah izinkan dalam proses pencarian yang paling kerasa, ya Allah kasih mau, mumpung masih dikasih mau untuk ngejar ke sana sini. Karena waktu itu kan belum ada kegiatan yang rutin untuk pekerjaan, untuk bisnis. Jadi ya selagi ada tempat untuk belajar, paginya misal belajar ke siapa, belajar tajwid dulu mulai. Udah gitu beres sesi itu nyari lagi di mana. Oh ada kajian, oh di situ ngaji kitab, oh itu ngaji apa lagi. Mumpung dikasih pengen. Dan selain nyari tenang sebetulnya mah waktu itu pertama kalinya mah hingga akhirnya terjun ke dakwah mah untuk rem sebetulnya. Untuk rem. Karena gini, kita manusia benci sama satu jenis orang, yaitu yang munafik. Sebetulnya nifak ya, munafik mah itu orangnya. Orang yang di depan A belakang B. Nah,
Kenapa itu bisa jadi rem? Karena ketika kita bismillah berusaha pengen dalam kebaikan, tapi setan tuh nggak ridho tuh. Dia pasti datengin teman-teman yang lama untuk ngajakin lagi, ngasih bisikan-bisikan rindu atas dunia yang lama, ya. Maka gimana caranya biar punya rem? Maka akhirnya waktu itu pun alhamdulillah ketemu guru yang masya Allah, dan akhirnya diajak, bahkan didoakan oleh beliau untuk, beliau waktu itu menyebutnya didoakan untuk menjadi mubalik. Sekarang beliau sudah wafat. Nah, dengan doanya dari beliau itu, dan akhirnya diminta oleh beliau juga salah satunya untuk menyampaikan walaupun hanya sekedar cerita, nggak tahu kan mau ngomong apa, ya, dan akhirnya ya cerita aja apa aja yang ada. Enaknya memang kalau di dalam dunia seperti ini, misalkan kita presentasi tentang bisnis, kata kita benar, kata orang lain belum tentu. Betul. Karena itu dari manusia. Nah, kalau misalkan ini kita menyampaikan sesuatu yang datang dari yang maha benar dan tidak mungkin salah. Ibarat kita cerita, orang muslim harus sholat, maka seorang syekh, kiai, sampai seorang yang tidak kenal Islam sama sekali pun tahu itu nggak bisa dibantah, ya. Dan tadi untuk rem, agar supaya ketika diri ini benci dengan manusia yang munafik, pasti nggak mau jadi orang yang munafik. Maka ketika siangnya, paginya, atau sorenya udah dapat amanah untuk cerita, menyampaikan, malamnya misal orang-orang dari dunia lama nyariin, oh lu dulu kita bareng-bareng temen dari kecil ngerintis sama-sama, dia ulang tahun masa lu nggak mau minum sedikit atau gimana, ya ketika itu jadi benar-benar ngerasa ini kalau sampai dilakuin berarti aku baru saja menjadi jenis manusia yang paling dibenci. Jadi awalnya untuk jadi rem, ya, dan akhirnya setelah jadi rem untuk bayar utang, sebetulnya mah utang kepada Allah lebih tepatnya. Istilahnya ketika kita ngelihat yang ada yang sholat 5 waktu tapi mungkin agak telat atau bahkan tidak ditambah sholat-sholat yang sunnahnya, tapi yakin mereka bisa masuk surga karena tidak punya dosa sebanyak saya. Sedangkan diri ini yang udah tahu tentang diri ini dulu melakukan keburukan seburuk apa, nggak bisa terampuni atau masuk surga begitu saja kalau tidak melakukan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang lebih suci, lebih bersih. Makanya ya Allah, gimana caranya ini harus jadi jalan, mudah-mudahan meninggal tuh dalam keadaan seluruh dosa udah diampuni. Gimana caranya ya Allah, jika ini memang bisa jadi kebaikan, bisa jadi amal jariah, bisa jadi pahala yang terus mengalir, bismillah, mohon dibimbing supaya jangan sampai ini malah jadi dosa-dosa yang baru. Ya awalnya mah cuman pengen ngutang, banyak utang soalnya kepada Allah. Akhirnya ya udah diamanahkan untuk itu, dan selagi masih Allah kasih usia ya mudah-mudahan bisa jadi manfaat lewat jalan itu. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan ngejar aja udah sisanya karena kan kekurangan banget. Dan akhirnya alhamdulillah ketemu guru-guru sampai akhirnya masuk ke Darut Tauhid. Nah, itu juga menarik banget nih. Itu sampai akhirnya ketemu sama Darut Tauhid itu gimana ceritanya itu? Kan Anda sempat dulu kan antum di Bogor ya, Anda sempat ikut nih bersama sahabat masjid juga kan. Sama teman-teman sahabat masjid. Habis itu kan menghilang tuh Darut Tauhid gitu ya. Habis itu menghilang lagi ke Surabaya. Yang tren dulu. Nah itu gimana ceritanya itu? Apakah memang ada kemauan dari diri sendiri gitu ya? Pokoknya mau ke Darut Tauhid, mau pesantren gitu ya. Nah atau memang waktu itu ada apa ya? Ya tadi ada guru-guru yang akhirnya nih jadi jalan. Kak Denis tuh sebenarnya Masya Allah gitu ya, punya potensi yang besar gitu untuk mengajak anak-anak muda kepada kebaikan. Atau gimana tuh? Iya, awalnya mah belajar di Bogor. Ada Kiai Haji Ahmad Fatur Rahman, beliau sudah Allah panggil dengan keadaan yang alhamdulillah tanda-tandanya menunjukkan beliau husnul khotimah. Amin. Beliau pun menjadi kebaikan, dan guru-guru yang lain yang Masya Allah. Dan akhirnya waktu itu memang wah kok masih haus istilahnya. Alhamdulillah akhirnya nyiapin budget nih untuk mulai gimana sih nyantren lingkungan yang benar-benar bisa benar-benar terjaga, kiri kanan benar-benar gak ada celah sama sekali untuk kembali ke dunia yang lama. Istilahnya balik, percuma istilahnya kehidupan kita sebelum hijrah itu, kalau kehidupan kita sebelum hijrah itu udah jadi kehidupan yang baik atau kehidupan yang Allah ridho, gak akan kita kepikiran hijrah atau tobat.
kita bisa kepikiran hijrah atau tobat kan pasti karena tahu mau sampai kapan nih hidup kayak gini. Nah pemikiran kayak gitu kan nggak akan muncul kalau memang itu udah jadi kehidupan yang baik. Maka gimana caranya mesti bener-bener ya loncat yang sampai udah nggak bisa balik lagi istilahnya. Ya ketika itu belajar di Bogor, nomaden dari guru ke guru, masjid ke masjid sampai nginep ke rumah-rumah guru. Lalu akhirnya waktu itu Darut Tauhid ngadain memang ada namanya program kader dakwah. Ya program kader dakwah itu diselenggarakan se-Indonesia. Daftar dan akhirnya ikut ke sana untuk dites. Alhamdulillah tesnya ada tes hafalan, tes tertulisnya tentang fikih, tauhid, akidah, tajwid, sampai ada tes fisiknya juga segala macam. Dan Allah takdirkan loh kok malah lolos dibanding dengan kontestan-kontestan yang lain, peserta yang lain. Dan di situ di pesantren kan gratis alhamdulillahnya sampai selesai. Tepatnya selesai itu di 2020 awal. Itu pulang dari Surabaya karena itu berikut pesantrennya berikut sekaligus masa khidmat ke cabang-cabang Darut Tauhid yang di kota-kota lain. Memang paling banyaknya di Surabaya, walaupun sempat kemana-mana juga, ke Jambi, di cabang Bandung, Bogornya, dan juga di Bandungnya, dan di beberapa titik. Tapi memang paling lamanya waktu itu Surabaya baru buka, makanya dirintis dari awal di situ. Jadi masuk Darut Tauhid ada dari acara atau kegiatan yang itu aja yang memang belum diadakan lagi sih sampai sekarang. Dan Allah yang mudahkan, Allah yang loloskan, padahal banyak sekali yang lebih Masya Allah yang memang udah backgroundnya pesantren dan segala macam. Masya Allah, itu adalah bukti tanda cintanya Allah ya tentunya kepada beliau khususnya dan kepada kita semua gitu ya. Allah menjaga kita, selalu menghadirkan kita orang-orang yang baik gitu ya. Nah buat teman-teman semua yang hari ini ada di sekelilingnya ada orang-orang yang baik, orang-orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan, mengingatkan kita untuk tidak bermaksiat, maka itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah gitu ya. Dan mungkin kalau berkaca atau belajar dari kisahnya Ko Denis ya, kita hari ini buat teman-teman yang mungkin usianya masih sangat muda gitu ya, kesempatan teman-teman untuk menjadi baik itu ya insya Allah mudah-mudahan begitu besar gitu ya. Hanya tadi tinggal adanya kemauan gitu ya, dan jadikan apa ya yang seperti beliau bilang tadi bahwa maksiat-maksiat mungkin yang dulu pernah kita lakukan itu sebagai apa namanya ya, sebagai tolak ukur untuk kita berakselerasi dalam amal-amal kita hari ini gitu ya. Ya jangan sampai misalnya kita sensus nih bertahun-tahun maksiat, masa hijrah baru setahun aja udah ngap-ngapan gitu ya. Udah nggak bersemangat gitu ya. Gitu, tapi ya, itu jadikan ya bahasa kasarnya penebusan dosa kali ya. Iya, redemption. Waduh. Berat banget ya itu. Jadi kan amal-amal kita hari ini minimal untuk menebus dosa-dosa kita yang telah lalu gitu ya. Mudah-mudahan tadi kita berharap berdoa kepada Allah ya kita diwafatkan dalam keadaan yang baik gitu ya, dalam lingkungan yang baik gitu ya, dalam aktivitas-aktivitas yang baik gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah ridho kepada kita dan kita juga ridho kepada Allah gitu tentunya, dan mudah-mudahan surga menjadi tempat yang terbaik dan tempat berpulang kita. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, ini kita lanjutkan dulu sedikit ya. Masya Allah. Ini Masya Allah banget ya kali ini sih ya. Turun naik kehidupannya ya. Sampai akhirnya sekarang Masya Allah benar sesuai dengan namanya. Jadi emas yang diberkahi gitu ya. Li Chinfu gitu ya. Emas yang diberkahi karena Masya Allah benar itu sangat berharga ya. Tidak ada yang jauh lebih berharga tentunya dibanding anak yang soleh gitu ya. Anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya disebabkan gitu ya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa besar gitu ya, dan kebahagiaan terbesar mungkin bagi para orang tua hari ini adalah ketika ngelihat anak-anaknya tumbuh besar dalam keadaan dia solih dan taat dengan perintah-perintah Allah gitu. Dan itulah emas itu, bahkan kalau mau diistilahkan mungkin lebih dari itu gitu ya, diamond gitu atau apalah gitu ya. Black diamond yang intinya tidak ternilai dengan ukuran dunia teman-teman gitu ya, kesalehan dan keimanan itu karena hanya Allah yang tahu gitu. Oke, buat Ko Denis mungkin gimana nih pesan atau misalnya saran buat anak-anak muda yang hari ini gitu ya mencoba-coba untuk bermaksiat gitu misalnya, atau misalnya mulai ngerasa hidup tuh nggak monoton gitu. Apa ya namanya tuh ya, ini tuh menjadi soleh itu kayak nggak seru gitu ya.
Berarti kan antum seru banget. antum ngerasain gitu ya, bagaimana hidup menjadi berkecukupan gitu kan, jalan-jalan, banyak saldo sampai puluhan ratusan juta gitu ya. Tapi kira-kira itu membuat kita bahagia nggak? Ya tergantung dari sudut pandangnya gitu ya. Ya, nah, ini bahagia dalam apa ya, menjadi soli atau bahagia dalam ketaatan itu tipsnya atau gimana sih gitu? Biar ya minimal bisa bismillah gitu ya, istiqomah lah gitu. Sederhananya kalau kita ditanya nih, kalau kita punya barang idaman lalu akhirnya kebeli, misalkan handphone idaman, pas akhirnya kebeli seneng, tapi setelah handphone itu dipakai sebulan, sidik jarinya dielapin sampai mengkilap terus, coba udah 3 tahun pakai, lemparin juga biasa aja ya. Nah, jadi sesuatu yang datang, kesenangan yang datang dari hawa nafsu itu begitu, nggak akal. Sedangkan bandingin misal kayak gini, nanti bulan Ramadan datang, insya Allah akan ngerasain yang makanan tuh kebanyakan, udah kenyang tapi kok masih ada nasi kotak lagi. Pas kita pulang, sambil jalan pulang, nasi kotak ini di jalan ketemu misalkan di lampu merah dengan yang sedang lapar, lalu kita kasih, Pak ini punten ada sedikit, mohon diterima. Lalu dia menerimanya sambil memegang tangan kita dan dicium sambil netesin air mata dan berkata, ya Allah nak, alhamdulillah Bapak dikasih makan, mau Bapak doain mudah-mudahan urusannya lancar, dimuliakan oleh Allah. Masya Allah, tulus banget. Tanya dalam hati, loh kok seneng, padahal yang dikasih itu ini sesuatu yang kita nggak butuh, sesuatu yang kita udah nggak mau, tapi kok pas kita ngelakuinnya seneng. Dan demi Allah, untuk kesenangan itu bisa kita lakukan tiap hari. Berapa sih harga nasi kotak ya, tapi ternyata bisa kita lakuin tiap hari. Dan ketika akhirnya berusaha mendapat kesimpulan bahwa oh kok beda senang dengan ngebeli barang tadi dengan senang yang bagi kesenangan, ngasih manfaat bagi orang lain ya. Bismillah, dengan itu akhirnya kita punya keyakinan untuk bisa terus jadi baik. Dan ketika sudah berusaha dalam hijrah istiqomah, ada satu hal yang harus ditanya terus setiap hari dalam hati. Sebetulnya bisa jadi setan gak akan sanggup ngebuat kita ninggalin sholat, ninggalin ngaji. Juga sulit bagi setan ketika kita beres pulang ngaji, kita langsung dibisikin untuk merampok barang orang, itu sulit ya, gak mungkin. Tapi setan punya berbagai macam cara untuk supaya setidaknya pahalanya hilang, untuk membuat kita ngerasa wah kita udah lebih benar, wah tuh yang lain mah masih maksiat, saya mah habis pulang ngaji. Dan itu naudzubillah. Yang harus kita benar-benar tanya setiap hari adalah, ya Allah, demi Allah engkau mudah sekali menjadikan orang yang maksiat di depan mata saya itu jadi orang yang ahli ibadah, sedangkan diri ini yang jadi ahli maksiat. Makanya harus kita tanya tiap hari, ya Allah kenapa saya tahu saya dulu maksiatnya lebih parah daripada dia, atau mungkin dulu sayalah yang ngajak orang ini maksiat, kenapa sekarang dia masih maksiat terus, sekarang kita malah ada di majelis ilmu misal. Demi Allah itu sama sekali bukan karena diri ini udah yang benar, bukan diri ini udah soleh, bukan diri ini udah jadi lebih baik, apalagi lebih suci. Benar-benar cuman, ya Allah ini mah Allah nolong. Kalau Allah mau satu dunia soleh seluruhnya, bisa tanya terus, ya Allah kenapa saya? Kalau ini udah benar-benar ditanyain terus, akhirnya jadi kayak, ya Allah kurang. Ya Allah ini adalah pertolongan yang luar biasa. Dari situ yang dulu perasaan adalah kejadian-kejadian yang dulu kita anggap musibah, akan berubah di pikiran kita, ya Allah ternyata itu ditolong. Contoh pertolongan lain dulu ketika pulang, jujur pulang memang masih bawa ratusan juta karena pulang dari sana, dan Allah tahu saya nggak akan sanggup ngebuang itu duit semua, itu duit haram semua. Terus gimana akhirnya untuk ngebersihin itu? Saya ditipu orang banyak, saya bisnis banyak dibohongin orang, sampai akhirnya balik lagi ke titik, ya Allah ini duit yang banyak yang di sana yang memang seharusnya tidak makan, bahwa ya Allah, Allah tahu aku tidak akan sanggup untuk langsung membuangnya, tapi engkau tidak izinkan aku untuk memakannya dengan cara tipu, ngapain, dibohongin, yang akhirnya ya, dulu ketika akhirnya misalkan pemasukan 100 juta, pengeluaran bisa 120. Ada adik belajar nyetir nabrak lah, mesti ngegantiin. Nah ketika pulang ke Indonesia, secara nominal jelas turun drastis, tapi pengeluaran gak jelas yang diundang oleh dosa itu juga ikut hilang. Itu yang mahal. Jadi ketika akhirnya itu semua sudah mulai hilang, sudah mulai tenang, udah akhirnya tinggal kita berusaha, ya Allah
aku tuh masih hidup cuman karena satu alasan, dosa-dosaku belum terampuni dan kau masih kasih kesempatan dosa. Imam Ghazali benar-benar pernah mengingatkan yang salah satu dosa atau ancaman yang paling berbahaya itu adalah ketika kita ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Cuman karena tadi malam kita habis tahajud, cuman karena tadi malam kita habis sedekah subuh dan sudah rutin, naudzubillah. Sebetulnya demi Allah bisa sanggup ngelakuinnya juga Allah yang tolong. Nah, kalau misalkan diri ini sebetulnya nggak bisa apa-apa, ya udah tinggal banyakin menundukkan kepala. Jangan sampai ada keinginan minta dikabul, ada keinginan minta dikabul. Maka Allah cuma jadi alat dong, alat untuk supaya doa kita dikabul itu. Naudzubillah, itu keji banget. Yang dibalik itu semua harus ada hakikat bahwa ya Allah, aku ini hamba yang benar-benar gak bisa apa-apa tanpa engkau. Maka ketika engkau takdirkan kejadian ini, harus membuat diri ini sadar bahwa ya Allah gak bisa. Dia gak bisa. Sebetulnya aku tanpa minta engkau juga udah tahu kok saya butuh apa. Betul. Tapi kenapa kita tetap dianjurkan untuk minta? Supaya kita sadar kita gak bisa apa-apa. Kalau itu yang dipahami dari setiap keinginan dan kita menyimpulkan seperti itu, bisa jadi nanti bukan berarti masalah seluruhnya hilang, tapi yang tadinya nangisin masalah, yang tadinya nangisin berubah jadi nangisin dosa. Kan nangis ada dua, ada yang nangisin dosa, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda banget. Oh, terakhir nih Kong, mau nanya nih. Gimana orang tua ngelihat Ko Denny sekarang? Alhamdulillah terlihat senang ya sejauh ini mah. Dari lubuk hati orang tua, siapapun itu orang tuanya, oke lah mereka mungkin punya cita-cita dunia untuk kita. Tapi sebetulnya mereka tahu kok mereka akan Allah panggil, siap tidak siap, mau tidak mau. Dan mereka juga sebetulnya tahu walaupun gak pernah meyakinkan dalam hati bahwa nanti ketika di hadapan Allah, mereka tidak akan berkata, anakku jadi konglomerat, anakku jadi presiden, anakku jadi direktur, enggak. Tapi yang akan ditanya adalah pertanggungjawaban tentang anaknya ini sudah jadi hamba yang seperti apa. Tapi ada kekagetan nggak? Kaget memang. Bahkan ditanya saya, kok serius pengen berada di jalur yang ini, nanti nggak bisa fokus di bisnis lagi, nggak istilahnya tidak finansial tidak sejaya dulu. Tapi ketika menjawab Bismillah, udah siap dan mohon diizinkan, mohon diridhoi jika mungkin ya tidak bisa memberi sebanyak dulu, walaupun demi Allah mudah bagi Allah, toh ujung-ujungnya walaupun istilahnya nominal turun, tapi Allah yang maha kaya masih menyanggupi untuk bisa terus setiap bulan misalnya, ya tetap memberi. Dan orang tua kan bukan nominalnya sebetulnya, yang penting mah diingat, didoain. Dan ketika kayak waktu itu pernah satu titik kita kumpul, ada keluarga, dan waktu itu lagi habis lebaran, jadi ada prosesi, ya kita minta maaf. Dan ada salah satu paman cerita, ngobrol, ya, akhirnya membawakan materi tentang bakti kepada anak dan birrul walidain, yang waktu itu Allah izinkan, Allah bolak-balikan hati yang ada di situ. Dan akhirnya ketika sambil memeluk dan minta maaf, setelah selesai mencium kaki beliau dibisikkan, ya kami ridho kok memilih jalan yang ini. Demi Allah ini adalah kebaikan, dan mudah-mudahan ini bisa ditiru, atau ya bismillah mereka ngerasa setidaknya punya bekal untuk akhiratnya. Padahal demi Allah diri ini sebetulnya masih jauh banget, karena diri ini yang paling tahu. Orang di luar ngiranya apa, padahal kan aslinya ngeri kalau ingat ke situ. Nggak layak diri ini yang dari tadi disampaikan, dan apalagi yang didengarkan. Demi Allah diri ini tidak sebaik itulah. Jadi banyak utang aja kepada Allah. Tapi Masya Allah banget ya, alhamdulillah berarti orang tua ridho ya dengan apa yang hari ini dilakukan, pasti sangat bangga. Nikah terakhir ya, mungkin ada yang ingin disampaikan nggak buat orang tua gitu, buat mama atau juga apa? Mami, buat mami sama papi gitu, buat mengenai Koko sekarang gitu. Biar nanti kali aja nonton kan. Ya mudah-mudahan itu ya, mungkin ada ibaratnya mah kan kita biasanya pasti ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, itu doa gitu, harapan buat orang tua kita.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afi, Mami, ini anakmu yang merasa diri ini masih belum berbakti dengan seharusnya kepada kalian berdua. Mungkin juga belum bisa memenuhi segala ekspektasi sesuai dengan yang diharapkan. Tapi bismillah, demi Allah, yang Denis tahu, ini adalah satu-satunya cara terbaik untuk ngebalas jasa kalian berdua. Mudah-mudahan Allah ridho sama yang kau lakuin. Mudah-mudahan kalian berdua juga terus ridho. Mohon doanya, nggak bisa apa-apa kalau nggak didoain kalian. Dan kalau misalkan ini benar-benar ridho dan jadi kebaikan, mohonkan kepada Allah semoga ini diterima dan benar-benar bisa memuliakan kalian nanti di hari akhir. Walaupun jujur, siapalah diri ini sampai bisa ngerasa kalian layak bisa ngajak keluarganya ke surga, padahal diri ininya sendiri pun sangat tidak layak masuk surga. Makanya mohon doa dan mohon ridho, mohon ampunan ini dari anakmu yang begitu banyak kesalahan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan izinkan menjadi bakti bagi kalian dengan cara ini. Karena bismillah yang Denis tahu, ini jalan yang Allah ridho untuk membalas kebaikan kalian yang gak mungkin bisa Denis balas. Mohon doanya demi Allah. Dan jangan pernah berhenti mendoakan. Demi Allah yang sekarang sudah terjadi, ini karena doa dari kalian dan ridho dari Allah. Amin. Amin. Masya Allah. Luar biasa sekali teman-teman, kisah dari teman ngobrol kita hari ini, Koh Denis Lim ya, penuh dengan inspiratif dan tentunya ini menjadi satu pelajaran tentunya buat kita semua gitu ya, tentang bagaimana kehidupan kita di dunia ini gitu, bahwa semuanya juga akan kembali kepada Allah. Lantas apa yang sudah kita siapkan tatkala kita menghadap Allah, persaksian apa yang akan kita saksikan di hadapan Allah gitu ya. Apakah dengan persaksian-persaksian yang baik selama kita hidup di dunia, atau justru dengan persaksian-persaksian yang mohon maaf gitu ya, kehidupan kita diisi dengan hanya kemaksiatan gitu ya, dosa dan lain sebagainya yang sekiranya itu membuat Allah murka kepada kita. Teman-teman, hidup itu bukan tentang orang lain gitu ya, tapi tentang diri kita, tentang bagaimana kita mewarnai kehidupan kita dengan warna-warna yang baik gitu ya, tentang bagaimana kemudian kita gitu ya mengharapkan sesuatu yang baik, yaitu surga, dan kita memperjuangkannya gitu. Bukan hanya sekedar tentang makan, minum gitu kan, kerja dan sukses dan lain sebagainya. Bukan itu. Itu adalah bagian daripada tools-tools yang memang Allah sediakan untuk kita dalam rangka untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena satu poin yang ingin saya kutip terakhir ya dari Ko Denis, kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita itu nothing tanpa Allah. Bahkan semua kebaikan-kebaikan kita hari ini itu bukan karena kita gitu ya. Kesuksesan-kesuksesan kita hari ini itu bukan karena kita. Itu semuanya karena Allah. Kita bukan apa-apa tanpa Allah. Barakallahu fikum. Pada ini terima kasih banyak. Masya Allah sudah berbagi. Teman-teman terima kasih banyak. Dan